Di umur yang berusia 18 tahun, beliau sudah menghafalkan kitab suci Al-Quran. Bukti bahwasanya beliau memang cerdas. Dan Al-Quran beliau hafalkan dalam jangka waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kodak Kitab Channel, kajian edukasi Islami dan cerita Islami. Jadi tujuan saya membentuk channel ini adalah untuk menjelaskan cerita-cerita Islami dan juga edukasi Islami, yang mana ceritanya tadi itu saya ambil dari kitab kuning, kitab salaf. Karena channel ini masih baru, jadi saya mohon kepada viewer untuk bantu subscribe agar saya tetap konsisten untuk mengkaji kajian-kajian Islami seterusnya. Dan untuk yang pertama, karena channel ini masih baru, untuk kajian yang pertama saya akan fokus untuk mengkaji kitab Akhlal Musamarah fi Hikayatil Auliyail Asyarah. Jadi kitab ini itu berisi tentang aulia-aulia atau ceritanya wali yang ada di Pulau Jawa. Bagaimana cara mereka menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa dengan memandang bahwasanya di Pulau Jawa ini banyak sekali suku-suku yang beragam, dan juga adat istiadatnya itu juga berbeda. Antara daerah A dengan daerah B itu sudah berbeda. Selain cerita aulia, nanti di kitab ini juga akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, seperti kerajaan Brawijaya, kerajaan Majapahit, dan juga yang lain-lain. Jadi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya, jangan lupa follow atau subscribe channel ini. Tapi untuk yang pertama, sebelum kita mengkaji kitab Akhlal Musamarah, alangkah baiknya kita ketahui dulu biografi dari pengarang musannaf dari kitab Akhlal Musamarah ini. Singkatnya, kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abi Fadl As-Senori. Beliau berasal dari Tuban. Untuk biografinya seperti ini. Akan saya jelaskan biografi singkat beliau besertaan dengan nasab, silsilah nasabnya. Beliau, Abu Fadl As-Senori, itu lahir di Sedan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1921. Kiai ini bernama Abul Fadl dengan nama panggilan Mbah Dul Senori, karena ia tinggal di desa Senori, Tuban. Jadi ketika ada ulama pada zaman dahulu, penamaan ulama itu dinisbatkan dengan daerah asalnya. Contoh, Abu Fadl, beliau kan berasal dari Sedan, Rembang, tapi beliau Abu Fadl ini kan menetap di Senori, Tuban. Akhirnya desa Senori yang beliau tempati ini menjadi tambahan nama atau menjadi penisbatan beliau menjadi Abu Fadl As-Senori. Contoh lagi, ulama dari Pulau Jawa, dari daerah barat, dari daerah Banten, ada namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau masyhur di kalangan ulama-ulama luar. Makanya untuk mengenal beliau lebih dalam, agar beliau ini bisa dikenal lebih mudah, ditambahkan penisbatan ke daerah asal, yang mana Imam Nawawi itu aslinya dari Banten, maka menjadi Imam Nawawi Al-Bantani. Itu contoh singkat. Terus untuk sekarang saya akan menjelaskan silsilah nasab dari Asy-Syaikh Abu Fadl As-Senori. Ini akan saya tuliskan dari bawah dari beliau. Berarti ini kitab saya taruh samping dulu. Syekh Abu Fadl
Senori Kiai ya, Kiai Abdul Fadl Senori. Nama beliau Abu Fadl. Beliau, ayah beliau bernama Kiai Abdus Syakur. Ini nama ayah dari Kiai Abdul Fadl. Abdus Syakur ini memiliki istri yang bernama Nyai Sumi'ah. Nyai Sumi'ah adalah ibu dari Kiai Abdul Fadl. Dari pernikahan ini antara Abdus Syakur dengan Nyai Sumi'ah ini menghasilkan 2 keturunan. Yang pertama bernama Kiai Abdul Khair. Bisa dikatakan Abdul Khair adalah kakak dari Syekh Abdul Fadl. Ini nama ayah dan nama ibu beliau. Tapi sebelum menikahi Nyai Sumi'ah, Abdul Syakur ini sudah lebih dahulu menikah dengan perempuan yang bernama Nyai. Sebentar, saya ralat. Sebelum menikah dengan Nyai Sumi'ah, Kiai Abdul Syakur ini lebih dahulu menikah dengan Nyai Masufah. Dan dari pernikahan ini menghasilkan 6 anak atau 6 keturunan. Tapi untuk namanya siapa, saya tidak tahu karena referensi yang saya baca itu keterangannya cuma 6 anak. Berarti ini istri pertama dan yang ini istri kedua. Ini biografi atau silsilah Kiai Abdul Fadl. Lanjut ke atas, ini kan anak, ini bapak. Berarti terus Abdul Syakur ini memiliki ibu yang bernama Raden Ayu Denok. Ini perempuan, Raden Ayu Denok. Ke atasnya lagi Raden Ayu Denok bernama Raden Suramiharjo. Nah, ini ke atasnya lagi bernama Raden Suramerdiko. Lalu Raden Suramerdiko ke atasnya lagi bernama Raden Surojatmiko. Dan naik ke atasnya lagi bernama Raden Surodiko. Ini silsilah dari Kiai Abdul Fadl ke atas. Jika ini diruntutkan sesuai dengan silsilah Jawa, maka Kiai Abdul Fadl adalah statusnya anak. Kiai Abdul Syakur statusnya bapak. Terus Kiai Raden Ayu Denok ini statusnya buyut. Lalu Raden Suramiharjo, maaf, ini kesalahan. Raden Ayu Denok itu statusnya simbah, lupa saya. Atasnya bapak itu simbah. Nah, terus Raden Suramiharjo ini namanya buyut. Terus Raden Suramerdiko ini statusnya
Canggah. Lalu Raden Suramiharjo ini wareng. Terus atasnya lagi ada namanya udek. Ini jika diruntut sesuai dengan silsilah Jawa. Anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udek. 7 turunan ke atas. Ini untuk silsilah dari Mbah Abdul Fadl. Sekarang lanjut ke kehidupan beliau sewaktu kecil. Menurut referensi yang saya baca, beliau ketika masih anak-anak, Syekh Abdul Fadl ketika masih anak-anak, beliau ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak sebayanya. Nah, terus untuk masalah pengetahuan, beliau ini hanya belajar kepada ayahnya sendiri yaitu Abdul Syakur, dan belajar kepada Syekh Muhammad Hashim As'ari Tebu Ireng Jombang. Yang mana Syekh Abdul Syakur dengan Kiai Hashim As'ari ini keduanya pernah belajar di Hijaz. Itu berarti sama-sama pernah belajar di Hijaz. Dan Syekh Abdul Fadl ke ayahnya ini belajarnya lebih fokus atau lebih mendalami ilmu alat seperti Al-Jurumiyah, Imriti, Maqsud, Alfiyah, Jawharul Maknun, Uqudul Juman, dan ada lagi Jam'ul Jawami, Aqidatul Awam, dan lain-lain. Dan rata-rata yang disetorkan atau yang dipelajari ke ayahandanya ini dihafalkan oleh Kiai Abdul Fadl. Nah, terus untuk ke Hashim As'ari ini apa diajari? Dan untuk ilmu yang diajari kepada Syekh Hashim As'ari ini, beliau Syekh Abdul Fadl itu lebih fokus ke ilmu hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi lengkap. Masalah ilmu alat itu kepada ayahnya sendiri, dan untuk masalah hadis kepada Syekh Hashim As'ari. Ketika berusia 11 tahun, beliau Syekh Abdul Fadl kecil itu sudah berhasil mengkhatamkan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Berarti kalau ditarik ke zaman sekarang, 11 tahun itu berarti umur 4 atau 5 SD. Di umur yang sekecil itu sudah bisa mengkhatamkan Alfiyah, yang notabene jika kita bawa ke pesantren, Alfiyah adalah tingkatan pelajaran ilmu alat tertinggi. Bukti bahwasanya Abu Fadl memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Terus 11 tahun beliau khatam Alfiyah. Di umur yang berusia 18 tahun beliau sudah menghafalkan kitab suci Al-Quran. Bukti bahwasanya beliau memang cerdas. Dan Al-Quran beliau hafalkan dalam jangka waktu 3 bulan saja. 3 bulan beliau sudah mampu menghafalkan Al-Quran. Begitu waktu yang sangat cepat. Jika kita buat per hari, ya sekitar sehari 5 lembar Al-Quran harus beliau hafalkan. Padahal umumnya anak pesantren sekarang, umumnya Al-Quran itu dihafalkan dalam jangka waktu 3 tahun. Itu standar anak-anak atau standar santri-santri ketika menghafalkan Al-Quran. Terus selain itu, Syekh Abdul Fadl ini juga memahami atau fasih dalam berbahasa Belanda. Karena apa ya, waktu kecil beliau sering bermain-main ke markas Belanda. Secara tidak langsung beliau menghafalkan kosakata bahasa Belanda. Terus sekarang untuk masalah rumah tangga beliau. Kiai Abdul Fadl ini menikah
2 kali. Pernikahan pertama, beliau menikah dengan wanita yang bernama Masihiyah, asal Sedan, daerah Rembang. Tapi pernikahan ini hanya bertahan 4 tahun. Ini terjadi ketika beliau posisinya masih di Rembang. Terus ketika beliau belajar di Tebu Ireng, setelah berguru kepada Syekh Hasyim Asy'ari, beliau menikahi wanita asal desa Senori Tuban yang bernama Syariati binti Kiai Jadid. Dari sinilah Kiai Abdul Fadl dikenal dengan nama Mbah Dul Senori, diambil dari desa yang beliau tempati. Dan dari pernikahan ini antara Syekh Abdul Fadl dengan Syariati ini menghasilkan 7 orang anak. Yang pertama bernama Abdul Jalil, yang kedua bernama Muayyad, yang ketiga bernama Sofiyuddin, yang keempat bernama Nasyirul Mahasin, yang kelima bernama Abdul Mafakhir, yang keenam bernama Kharidatul Anisah, dan yang terakhir bernama Lam Adud. Ketujuh anak beliau. Terus untuk masalah keseharian beliau, ini ada keunikan. Beliau membeli makan atau memberi nafkah istrinya ini tidak sekaligus awal bulan sekian, enggak. Tapi beliau memberikan nafkah kepada istrinya itu pagi, siang, sore, sehari 3 kali. Kalau umumnya kan zaman sekarang kan masalah nafkah awal bulan dikasih ke istri sekian juta. Tapi untuk beliau tidak. Beliau ini setiap hari 3 kali, waktu pagi, siang, dan sore. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di kitab-kitab kuning. Banyak yang menyebutkan memberi nafkah itu pagi, siang, sore. Banyak di kitab-kitab kuning yang menjelaskan. Dan untuk masalah pekerjaan beliau atau ma'isyah beliau, ini beliau Syekh Abdul Fadl, ini kerjaannya atau beliau rela untuk bekerja serabutan, seperti menjadi penjahit, penjual benang, kain, menjadi tukang reparasi sepeda ontel, sepeda motor, menjadi bos becak, membuat rokok, tukang reparasi, dan yang lain-lain. Tapi uniknya atau menariknya, ketika pekerjaan yang beliau pegang ini bertambah pesat, beliau langsung menutupnya dan memulai bisnis yang baru. Maka ya tidak janggal ketika beliau ini memiliki kemampuan yang banyak atau pekerjaan beliau banyak. Menjadi penjahit sukses, ditutup, pindah berjualan benang. Penjual benang sukses, ditutup, menjadi tukang becak. Menjadi tukang becak, menjadi bos sukses, ditutup, menjadi penjual, menjadi pembuat rokok, dan seterusnya. Ini bukti bahwasanya beliau menunjukkan kezuhudannya. Kalau kita, kalau zaman sekarang biasanya kan ketika ada bisnis berkembang diteruskan, tapi beliau tidak. Ketika bisnisnya berkembang malah beliau tutup. Ini menjadi bukti bahwasanya beliau memang kiai, benar-benar kiai yang sangat zuhud. Terus untuk selanjutnya, Kiai Abdul Fadl ini termasuk kiai yang produktif. Walaupun beliau tidak pernah belajar di Timur Tengah, beliau sering menulis dalam bahasa Arab. Selain kitab Ahlamus Samarah, selain kitab yang saya pegang ini, masih banyak kitab-kitab karangan beliau. Di antaranya Kawakibul Lama'ah, terus ada Syarah Kawakibul Lama'ah, terus ada Dzurul Farid, syarah dari kitab Jauharut Tauhid yang membahas masalah tauhid. Ada lagi Tasirul Masalik, syarah dari Alfiyah Ibnu Malik. Ada juga Kasfut Tabari fi Sholati Tarawih. Ada juga Kifayatut Tulab, dan masih banyak lagi. Banyak sekali karangan dari beliau. Terus beliau atau Musannif Ahlamus Samarah ini, beliau tidak
memiliki banyak murid, tapi karyanya dibaca oleh banyak orang. Di antara murid-murid beliau atau orang-orang atau santri yang pernah berguru kepada beliau, diantaranya ada Kiai Haji Abdullah Faqih Mangitan Tuban, ada juga Kiai Haji Hashim Muzadi yang wafat pada tahun 2017, ada juga Kiai Haji Maimun Zubair, beliau wafat pada tahun 2020, dan Kiai Abdul Fadl, beliau wafat atau menghadap Sang Kholik pada tahun 1991 dan dimakamkan di Desa Senori, Tuban. Mungkin sekian biografi singkat dari beliau, Syekh Abu Fadl As-Senori. Dan mungkin untuk selanjutnya saya akan memulai membahas kajian-kajian kitab ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe agar saya tetap konsisten dalam mengkaji kitab ini. Sekian Kotak Kitab Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.